Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan salawat dan salam tak lupa dan tak bosannya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita bisa merasakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, dan ketenangan yang sebagaimana kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai sebuah kitab hadis, yaitu kitab Sunan Abu Dawud, meliputi biografi penulisnya dan spesifikasi dari kitab tersebut. Kita tentu tidak asing lagi dengan kitab yang satu ini, yaitu kitab Sunan Abu Dawud, apalagi bagi orang-orang yang mendalami ilmu di bidang hadis. Kitab Sunan Abu Dawud ditulis oleh Abu Dawud Sulaiman ibni al-Ash'ad al-Sajistani. Kita lebih mengenal beliau dengan nama Abu Dawud al-Sajistani. Sijistan adalah nama yang dinisbatkan kepada daerah tempat kelahiran beliau, yaitu Sijistan di sekitar kota Basrah. Abu Dawud lahir pada tahun 202 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 275 Hijriah, sehingga beliau hidup dalam usia 73 tahun. Ayah beliau bernama Al-Ash'ad bin Ishaq. Ayah beliau juga merupakan seorang perawi hadis. Seperti kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Begitu juga lah dengan Abu Dawud ini. Beliau sangat mencintai ilmu, apalagi di bidang hadis semenjak kecil, sehingga pada usia remaja beliau sudah melakukan perjalanan ke berbagai negeri seperti Syam, Irak, Khurasan dan lain-lainnya. Beliau berguru kepada berbagai guru dari berbagai penjuru negeri, sehingga ini salah satu faktor yang menimbulkan lahir atau salah satu faktor lahirnya kitab Sunan Abu Dawud. Selanjutnya kita fokus kepada kitabnya, yaitu kitab Sunan Abu Dawud. Imam Abu Dawud dalam menulis kitab Sunan ini, beliau menyelesaikannya pada tahun 275 Hijriah, yaitu sebelum beliau wafat. Kitab ini menghimpun hadis-hadis berkaitan mengenai persoalan fikih, sehingga kitab ini dikategorikan ke dalam kitab Sunan. Adapun dengan sistematika penulisan yang digunakan oleh Imam Abu Dawud, yaitu sebagaimana urutan bab-bab fikih, dimulai dengan bab taharah, yaitu
bab bersuci, kemudian diakhiri dengan bab yang membahas mengenai adab atau etika. Sedangkan kitab ini terdiri dari bab yang di dalamnya terdapat beberapa subbab yang membahas tema-tema tertentu. Perinciannya yang lebih jelas yaitu kitab Sunan Abu Daud terdiri dari 35 bab, 1871 subbab, dan di dalamnya terhimpun 5274 hadis. Kitab Sunan Abu Daud ini sangat berperan penting dalam khasanah keilmuan dunia Islam, sehingga para ulama sangat mengapresiasi lahirnya kitab Sunan yang satu ini. Sehingga salah satu di antara mereka yaitu Abu Sulaiman Al-Khattabi berkata bahwa kitab Sunan Abu Daud ini adalah kitab yang sangat berharga. Di dalamnya terdapat hadis-hadis yang menghimpun masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum fikih, sehingga para ulama menerima dengan baik kitab ini, dan kitab ini menjadi rujukan para ulama di berbagai negeri. Dengan itu banyak para ulama terdorong dan tergugah untuk membuat dan menulis kitab syarah dari Sunan Abu Daud ini. Di antara salah satu kitab syarah yang terkenal yang mensyarah atau menjelaskan mengenai Sunan Abu Daud ini yaitu kitab Aunul Ma'bud Sunan Abu Daud karya Syamsul Haq Al-Azim. Walaupun demikian, di dalam kitab Sunan Abu Daud ini dilihat dari segi kualitasnya tidak hanya terhimpun hadis-hadis sahih. Di dalamnya terdapat juga hadis-hadis yang berkualitas dhaif dan hasan. Salah seorang yang bernama Al-Albani membuat sebuah kitab khusus yang membahas mengenai hadis dhaif yang terdapat di dalam kitab Sunan Abu Daud. Kitab tersebut beliau beri judul yaitu Dha'ifu Sunan Abu Daud. Walaupun di dalam kitab Sunan Abu Daud ini terdapat hadis-hadis yang berkualitas sahih, berkualitas hasan dan dha'if, kitab ini ditempatkan para ulama pada urutan ketiga dalam Kitabul Khamsah, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang ketiganya yaitu Sunan Abu Dawud. Ini membuktikan bahwa kualitas dari kitab Sunan Abu Dawud ini tidak kalah dari kitab-kitab lainnya. Jadi poin-poin yang paling penting kita perhatikan yaitu mengenai bahwa kitab ini ditulis dan diselesaikan pada tahun 275 Hijriah sebelum beliau wafat. Kemudian di dalam kitab ini terdiri dari 35 bab, 1871 subbab, dan 2754 hadis. Kualitas hadis di dalamnya tidak hanya berupa hadis sahih, melainkan juga terdapat hadis hasan dan dhaif. Yang terpenting kita pahami bahwa ketika beliau mencantumkan hadis hasan dan dhaif, beliau menjelaskan keterangan tentang hadis tersebut dan alasan kenapa beliau memasukkan hadis tersebut, sehingga orang tidak salah atau orang lebih mudah untuk memahami hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab tersebut. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya ini yang dapat kita bahas. Atas kesalahan, kekhilafan dan kejanggalan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.